Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kita di video kali ini. Video di channel ini, channel yang akan membahas seputar tentang komputer. Ya, nanti di channel ini saya akan berusaha menjelaskan tentang apa itu komputer, ya, apa itu komputer, dan apa saja perlengkapan yang diperlukan untuk menjadi sebuah komputer atau PC, ya. Karena dari zaman sekarang itu sudah banyak sekali, sudah upgrade, sudah banyak tipe-tipe, sudah banyak model-model terbaru, ya, sudah banyak model-model terbaru. Nah, nanti di channel ini saya akan bahas semua. Saya akan jelaskan semuanya lah, akan saya jelaskan serta peran fungsinya. Contoh nanti di perlengkapan komputer itu ada apa saja, saya akan jelaskan. Atau misalkan saya kasih contoh, misalkan nanti di dalam satu perangkat komputer itu harus ada misalkan keyboard. Saya akan jelaskan keyboard itu apa dan fungsinya apa di dalam komputer, ya, supaya teman-teman bisa tahu bahwa sekarang zaman ini sudah berkembang menjadi zaman teknologi, ya, teknologi yang dimana sudah pasti komputer-komputer itu sendiri sudah berkembang lebih canggih, ya, lebih canggih daripada komputer-komputer zaman dahulu. Nah, dengan seiringnya zaman, komputer ini selalu berkembang dan selalu update setiap tahun, setiap bulan itu selalu update dengan tipe-tipe terbaru, dengan spek-spek terbaru, ya, spek-spek terbaru. Sehingga dengan adanya channel ini mudah-mudahan teman-teman yang membutuhkan komputer atau PC atau akan ingin mau merakit komputer atau PC atau laptop sekalipun bisa menjadi satu referensi buat teman-teman, ya, agar teman-teman tidak salah ketika ingin merakit satu komputer atau PC ataupun membeli laptop atau membeli PC yang mau merakit atau mau membeli langsung, tidak salah dengan spek sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi dengan begitu insya Allah teman-teman bisa membeli laptop atau PC dengan sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing, ya. Karena kalau sampai salah, sayang juga budget yang teman-teman keluarkan, karena mau tidak mau nanti teman-teman harus membeli lagi, gitu ya. Contoh misalkan ketika teman-teman salah memilih RAM atau salah memilih VGA, otomatis VGA yang sudah teman-teman beli salah itu nanti tidak akan bisa digunakan kecuali teman-teman membeli PC baru, yang membuat PC baru. Nah, itu akan menjadi hal yang menurut saya sangat-sangat sayang, ya, karena menjadi double di dana yang harus kalian kocek, yang harus teman-teman semua keluarkan. Nah, di sini juga saya bukan berarti saya menggurui paling bisa, tetapi saya akan men-share, membuat video, saya akan menjelaskan apa itu tentang komputer dan lain-lainnya sesuai pengalaman saya dan apa yang saya alami di dunia ini, ya, selama saya bergelut di dunia komputer, PC, laptop dan sebagainya, ya. Dari tahun ke tahun perkembangannya seperti apa, itu yang akan saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya. Sehingga kalau memang nanti ada yang kurang-kurang, ya mohon untuk dimaklumi, karena memang yang saya jelaskan itu sesuai dengan pengalaman saya. Sehingga saya ingin berbagi sharing
Saya membuat channel ini, saya ingin berbagi sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan teman-teman dimanapun itu, supaya ketika membuat atau ingin merakit PC tidak salah memilih spare part yang ingin digunakan. Nanti video selanjutnya saya akan bahas lah satu persatu dari mulai layar, keyboard dan lain-lain sampai mesin-mesinnya juga akan saya bahas apa saja itu, fungsinya apa, akan saya bahas di sini di channel ini ya, nanti di video selanjutnya. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini teman-teman bisa terbantu. Nah, maka dari itu teman-teman, saya butuh sekali support dukungan dari teman-teman semua dimanapun berada, supaya channel ini bisa terus berkembang, menyediakan video-video original yang bisa berkarya ya, dengan video-video original, bukan video-video hasil re-upload tetapi video-video original hasil karya sendiri, hasil karya saya sendiri, dengan berbagi ilmu pengalaman dengan teman-teman semua di bidang komputer ya teman-teman. Maka dari itu jangan lupa pada teman-teman semua untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Nanti di setiap video-video lainnya juga saya mohon bantuan pada teman-teman untuk selalu menyaksikan, menonton, mendukung, meng-share, meng-komen, dan me-like di setiap video-videonya yang akan datang, sehingga saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video, untuk berkarya, demi bisanya kita berinteraksi, berbagi pengalaman di dunia YouTube ya, di dunia YouTube. Karena kenapa saya pilih YouTube untuk media berbagi pengalaman saya tentang komputer? Karena sekarang segala sesuatu, semua hal itu sudah pasti YouTube, dan YouTube lah. Semua hal pasti diunggah ke dalam video YouTube. Mau mencari apapun itu di YouTube pasti ada. Kita tinggal searching apa yang kita butuhkan, lalu kita klik, kita cari, pasti ada tutorial lainnya. Nah, di sini juga nantilah akan saya bahas ya tentang komputer. Pokoknya alat apa saja yang ada di dalam komputer, fungsinya apa saja yang ada di dalam komputer, nanti akan saya jelaskan, dan mungkin cara-cara untuk memperbaiki ketika komputer teman-teman ada problem seperti blue screen atau blank hitam ya, atau tidak naik ke layar. Itu nanti akan saya coba jelaskan bagaimana cara penyelesaian masalahnya supaya bisa komputer teman-teman itu hidup dan nyala kembali ya, sehingga bisa digunakan kembali tanpa perlu teman-teman pergi ke tukang servis. Karena terkadang ketika teman-teman pergi ke tukang servis itu pasti ada nominal atau kocek yang harus teman-teman keluarkan, yang ya lumayan kalau kita bisa memperbaikinya sendiri di rumah ya, otomatis itu akan memotong biaya, lebih murah, lebih efisien lah ya, bisa lebih efisien dalam anggaran ya, bisa lebih efisien, dan tidak perlu banyak budget yang teman-teman keluarkan, sehingga isi saku dan dompet teman-teman itu bisa aman lah ya, bisa aman. Karena jujur teman-teman, komputer ini di zaman sekarang sangat-sangat betul-betul kita perlukan ya, komputer atau laptop itu. Kenapa? Karena sekarang segala sesuatunya itu sudah pasti harus komputer. Nah, itu akan susah ketika kita ketika kita tidak bisa menggunakan komputer, tidak bisa mengoperasikan komputer. Semua hal sekarang sudah berbasis online ya, apalagi buat teman-teman yang bekerja di instansi pemerintahan ataupun di swasta yang betul-betul berhubungan dengan perkantoran. Komputer ini sangat-sangat
diperlukan ya untuk membuat laporan dan lain-lain lah, karena segala sesuatu sekarang sudah hampir semua berbasis komputer. Nah, memang masalah komputer ini kalau menurut saya menjadi masalah yang sedikit pelik di masyarakat. Kenapa? Karena setahu saya, mungkin untuk di wilayah saya bahwa masih banyak orang-orang yang tidak bisa mengoperasikan komputer, menggunakan komputer, menggunakan aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang bisa kita dapatkan di komputer ya. Apalagi ketika setelah komputer kita bisa connect to internet, nah di situ banyak hal yang bisa kita dapat di dunia teknologi digital, khususnya komputer ini ya. Ketika suatu komputer sudah terkoneksi atau terhubung ke internet, apa yang kita cari, informasi apapun yang kita cari, itu sudah pasti kita bisa dapatkan di sana ya teman-teman. Jadi mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama sharing pengalaman seputar tentang dunia teknologi komputer, khususnya di bidang komputer ya. Karena ketika kita berbicara dengan komputer, ini banyak hal yang bersangkutan dengan komputer. Contoh, ketika si komputer itu sudah terkoneksi dengan internet, sudah bisa menggunakan akses internet, itu banyak hal lagi yang bisa kita akses, banyak hal lagi yang bisa kita dapatkan di situ ya, di dunia internet melalui komputer ataupun handphone. Tetapi di sini saya akan lebih membahas kepada komputernya ya, karena lebih spesifikasi di saya mungkin yaitu ya, karena kalau membahas gadget ya saya bukan ahlinya, tetapi kalau untuk menggunakannya saya bisa. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan juga dengan adanya channel ini, pembahas tentang komputer ya, bisa memotivasi teman-teman yang ingin membuka servis komputer, ataupun buat teman-teman yang ingin membuat channel YouTube. Saran saya ya, tetap semangat, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, tetap sharing ya, ketika di dalam ber-YouTube ataupun di dalam teknologi digital, khususnya komputer. Karena teman-teman, menurut saya bahkan sekarang pun ketika kita ingin ber-YouTube, itu bersangkutan dengan komputer dan Android ya. Ketika teman-teman, contoh misalkan ketika teman-teman ingin upload satu video di YouTube melalui telepon genggam teman-teman, si fiturnya itu tidak terlalu lengkap seperti ketika kita membuka YouTube Studio menggunakan PC atau komputer ya teman-teman. Nah, makanya ketika kalian ingin ber-YouTube, pasti itu akan bersangkutan dengan komputer. Nah, sebetulnya YouTube juga ini adalah lahan yang enak untuk mencari penghasilan atau untuk menjadi pekerjaan, karena kita tidak memerlukan ijazah, tidak memerlukan keahlian khusus ya. Kita hanya perlu bisa punya handphone yang bisa merekam, yang bisa mengedit gitu kan, mengedit video, dan mungkin butuh tripod juga masih murah kalau menurut saya. Jadi hanya dengan modal itu saja teman-teman bisa berkreasi, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi ilmu di YouTube ya teman-teman. Apalagi ya teman-teman, intinya itu sajalah. Mungkin saya hanya ingin berbagi pengalaman seputar saya di dunia teknologi komputer. Selebihnya, lebih rincinya, setiap pembahasannya, apa yang akan saya bahas, apa yang akan kita bahas, mungkin nanti di next episode. Jadi jangan lupa buat teman-teman dimanapun berada, silahkan hidupkan lonceng notifikasinya. Setelah teman-teman subscribe,
kalian teman-teman juga klik si gambar notifikasi loncengnya, diklik juga agar ketika saya upload video terbaru kan, ketika saya upload video terbaru, teman-teman bisa mengetahui apa yang materi apa atau tema tentang apa, atau kita akan membahas tentang komputer bagian apa, teman-teman bisa tahu ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan lah konten-konten terbaru. Jadi ketika tidak ketinggalan otomatis hal-hal yang saya sharing, hal-hal yang saya bagikan kepada teman-teman ini bermanfaat, dan mudah-mudahan yang pastinya bisa membantu ya teman-teman, bisa membantu. Mungkin apa ya, kalau secara spesifikasi komputer itu apa gitu ya, komputer itu apa nanti akan saya jelaskan di video berikutnya lah ya. Di video berikutnya akan saya jelaskan komputer itu apa gitu ya, komputer itu apa, kapan diciptakannya, ini nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya ya. Bahkan sampai spare partnya pun akan saya jelaskan ya teman-teman. Karena jujur, merakit komputer itu bukan hal yang susah, tidak ribet, tidak rumit. Sebetulnya merakit komputer itu sangat mudah ya, sangat mudah, tidak susah lah. Hanya terkadang mungkin asumsi di masyarakat awam, takut salah, takut rusak dan lain-lain lah. Kalau menurut saya, selama komputer itu tidak tidak dilempar, tidak diinjek, itu komputer tidak akan rusak ketika kita gunakan untuk belajar. Ketika kita gunakan untuk belajar, itu tidak akan sampai rusak hardware-nya ya, tidak akan sampai rusak hardware-nya. Kalaupun ada kesalahan teknis, teman-teman salah memencet, salah menghapus atau apapun, itu menurut saya paling fatal itu kesalahannya ya hanya di softwarenya saja. Mungkin dengan softwarenya saja lah ya, tidak harus mengganti hardwarenya. Mungkin juga bisa diperbaiki dengan cara menginstal ulang si PC ataupun laptop tersebut. Jadi tidak akan sampai rusak harus mengganti hardware lah, kecuali komputernya oleh teman-teman atau PC-nya oleh teman-teman disiram air atau ditimpuk, dipukul ya. Itu pasti akan terjadi kerusakan hardware yang memang harus diganti hardware-nya. Makanya dengan adanya channel ini saya berharap akan terjadinya pemahaman baru bagi masyarakat di luar sana yang masih awam tentang komputer dan takut ketika untuk belajar komputer, apa itu komputer ya teman-teman. Jadi saran saya jangan takut lah ya, jangan takut. Karena mau tidak mau kita harus bisa dan harus belajar komputer ya. Karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya, harus mengikuti perkembangan zaman lah. Karena jangan monoton, jangan anti dengan perkembangan zaman. Karena mungkin saja di situ ada rezekinya kita ya, mungkin saja di situ ada rezekinya kita, ada sesuatu hal yang bisa kita ciptakan sehingga kita bisa mendapatkan satu income, satu penghasilan di dunia teknologi digital atau di teknologi komputer ini. Siapa tahu juga kan dengan kita berbagi dan sharing di sini, kita bisa tiba-tiba menjadi tukang servis komputer ya kan. Kita bisa memperbaiki PC sendiri. Itu kan satu keahlian ya, satu keahlian yang bisa menjadi modal usaha bagi teman-teman semua dimanapun berada. Nah, intinya saya ingin teman-teman itu semangat memahami bahwa teknologi itu sangat penting. Di dalam teknologi itu adalah salah satu namanya komputer atau PC yang memang
sangat-sangat sudah menjadi kebutuhan ya, kebutuhan di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan itu sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan, komputer ataupun laptop. Jadi harapan saya setelah adanya channel ini, semua masyarakat tidak takut untuk belajar komputer, tidak takut untuk belajar memperbaiki komputer, tidak takut untuk belajar merakit, merangkai menjadi satu buah komputer atau PC lengkap yang bisa digunakan oleh teman-teman dimanapun berada. Oke teman-teman, aduh, apa ya? Itulah intinya yang saya ingin, cuman itulah, bisa berbagi dengan teman-teman ya, bisa berbagi dengan teman-teman tentang seputar teknologi digital khususnya di bidang komputer. Karena ya itu tadi yang seperti yang dijelaskan di awal, memang kita ini sangat membutuhkan komputer lah ya, komputer terutama bagi anak-anak muda sekarang, khususnya anak-anak kaum milenial, baik pun anak-anak kaum generasi Z ya, itu teknologi digital bagi generasi mereka itu sudah sangat menjadi hal-hal yang sangat berdampingan dengan kehidupan mereka gitu ya. Segala sesuatu itu pasti digital. Karena ya teman-teman sendiri pasti sudah mengetahui lah secara tidak langsung, sebetulnya teman-teman ini sudah mengetahui dan sudah memahami itu bahwa teknologi digital itu betul-betul sangat penting di dalam kehidupan teman-teman. Terkadang teman-teman juga tidak menyadari bahwa banyak e-commerce atau marketplace yang teman-teman gunakan, Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu daripada produk teknologi digital ya teman-teman. Tetapi mungkin pasti masih banyak masyarakat yang awam dengan teknologi digital, takut, wah begitu begini, padahal secara tidak langsung, secara tidak sadar mereka sendiri menggunakan teknologi digital ya, hasil daripada teknologi digital itu sendiri. Jadi jangan takut lah ya, jangan takut dengan teknologi digital. Harus selalu mau belajar, harus selalu mau update, harus selalu mau mengikuti perkembangan zaman, sehingga teman-teman bisa lebih banyak berkarya, lebih banyak ilmu, belajar dalam hal apapun. Karena jujur, seperti yang tadi saya bilang, bahwa sebetulnya komputer itu adalah hal yang mudah ya, hal yang mudah dipahami dan dipelajari lah bagi teman-teman dimanapun berada ya. Semuanya komputer itu hal yang sangat mudah dipelajari dan dipahami, bukan untuk ditakuti, takut aduh takut salah nanti rusak dan lain-lain bla 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 ya. Tidak ya, justru harus menjadi suatu ilmu baru buat teman-teman ya. Jangan takut rusak, takut begini, enggak lah. Justru harus menjadi ilmu lah, pengalaman. Bahkan saat sekarang di negara kita ini, di Indonesia Raya tercinta ini, di dunia pendidikan pun harus sudah bisa menggunakan komputer ataupun PC ataupun laptop ya. Guru-guru sendiri sekarang harus membuat laporan dengan menggunakan komputer. Anak-anak sudah harus bisa menggunakan komputer, laptop ya. Untuk apa? Untuk persiapan dirinya, untuk perbekalan ilmunya di suatu hari nanti ketika dia sudah lulus sekolah, ketika dia sudah mulai memasuki dunia kerja. Itu saya yakin pasti akan sangat dibutuhkan keahlian-keahlian menggunakan PC, komputer ataupun laptop. Jadi saran saya, ayo kita belajar dari sekarang. Kalau tidak sekarang mau kapan lagi?
Kalau bukan karena kita yang niat ingin berubah dan mencoba untuk belajar, ya siapa lagi? Intinya ikuti terus perkembangan zaman, up to date terus dengan perkembangan zaman. Jangan mau ketinggalan perkembangan zaman, karena banyak hal yang bisa kita dapat di perkembangan zaman ini ya. Memang dengan berkembangan zaman, dengan berkembangnya teknologi digital ini, ada hal positif dan ada juga hal negatif yang bisa kita dapatkan. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia yang terkenal dengan sopan santun dan budayanya, saya yakinlah bahwa masyarakat Indonesia sudah bisa memilih dan memilah mana yang positif dan juga mana yang negatif. Jadi saya mohon, ketika hal-hal yang bersifat negatif di dunia digital, dunia teknologi digital ini jangan diambil, jangan ditiru lah. Tetapi kita gunakan teknologi digital ini sebaik mungkin. Kita gunakan dengan positif, sehingga segala hal yang kita dapatkan, segala hal yang kita pelajari dari teknologi digital, khususnya di bidang komputer, PC ataupun laptop, itu bisa menjadi berkah dan barokah di kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan dengan kita menggunakan komputer dan PC dan laptop ini secara benar, secara positif, mudah-mudahan kedepannya penghasilan ataupun uang ataupun rezeki bisa datang kepada kita dengan mudah, tanpa harus kita berjibaku susah payah banting tulang untuk mendapatkan pendapatan. Saya yakin lah teman-teman, saya yakin dengan berkembangnya teknologi digital ini banyak hal positif yang bisa kita ambil, banyak hal kalau di pekerjaan, mungkin pekerjaan yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan dan pendapatan dengan cara kerja yang sudah menggunakan teknologi digital. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, semakin kesini zaman semakin berkembang. Bahkan komputer sendiri pun tiap bulan itu selalu ada yang baru, selalu update, ada yang baru. Jadi kalau tidak sekarang, mau kapan lagi lah kita belajar? Mau kapan lagi kita memulai kan? Mau kita terus ketinggalan sampai ketinggalan jauh? Janganlah. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mulai dari sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini, teman-teman mau berkembang, mau belajar, mau berusaha berkembang, kita sama-sama di sini. Kita sharing, kita berbagi pengalaman seputar teknologi digital. Kalau dengan saya mungkin seputar pembahasan dengan teknologi komputer, PC ataupun laptop. Akan tetapi saya juga tidak membatasi ketika teman-teman ingin berkomentar tentang tema lain selain komputer, silahkan komen di semua video saya. Nanti kita akan bahas, kita akan sharing bersama-sama, kita akan pelajari sama-sama sehingga kita semua bisa mendapatkan ilmu baru ataupun pelajaran baru di teknologi digital ini, ya, di dunia teknologi digital ini. Mungkin itu saja dulu teman-teman dari saya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan membahas pembahasan lainnya nanti di next episode. Kita akan bahas lagi, pasti kita akan bahas lagi, dan kita akan berjumpa lagi di next episode. Jangan lupa, sekali lagi saya mohon maaf bila ada memang kesalahan ya, karena saya ini sedang belajar, ingin berbagi pengalaman di dunia teknologi digital, khususnya melalui bidang media sosial YouTube. Jangan lupa pada teman-teman dimanapun, selalu dukung channel ini, selalu support channel ini dengan cara teman-teman bisa klik subscribe, lalu aktifkan notifikasi loncengnya, agar ketika saya update video terbaru teman-teman bisa tahu. Dan juga jangan lupa teman-teman komen di kolom komentar nanti di setiap videonya,
Supaya apa? Supaya interaksi di kita ini jalan, dan ketika ada ilmu baru yang memang harus kita pelajari, bisa kita bahas secara bersama-sama di video ini, di channel ini. Kita bahas bersama-sama sehingga kita bisa mendapatkan ilmu baru semuanya bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas waktu luangnya dari teman-teman semua sudah menyempatkan nonton video saya di channel ini, berbicara ke sana kemari A, B, C, dan D. Sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.